Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali boleh kembali kita bertemu di renungan pada pagi hari ini. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang terus bekerja buat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpengharapan kepadamu. Walaupun kami kadang mengalami persoalan kehidupan yang begitu besar, tapi kami punya Allah yang besar, sehingga kami percaya dan yakin bersama Tuhan kami bisa melewati semuanya. Berbicara Engkau Bapa pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaya di hadapan Allah. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 15 yang mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Seorang petani bernama John Wilde mencuri sepatu kaca salah seorang bidadari. Ketika para bidadari meminta kembali sepatu tersebut, ia pun berkata, aku akan mengembalikan sepatu itu, tapi harus ada syaratnya. Lalu apa? Kata bidadari itu. Sepatu itu akan kukembalikan, tetapi kalian harus berjanji akan melakukan keajaiban. Setiap kali aku membajak ladangku, aku mau agar ketika aku membajak, aku akan menemukan sekeping uang di setiap alur bajak. Tak disangka para bidadari menyetujui permintaan sang petani. Sejak saat itu, setiap kali ia membajak, ia selalu menemukan uang pada setiap alur bajaknya. Petani itu berpikir bagaimana caranya ia akan mendapat uang sebanyak mungkin. Sehingga ia setiap tahun ia selalu bekerja pagi-pagi benar. Hingga lewat tengah malam tanpa mengizinkan seorang pun mendekat ketika ia sedang membajak. Akhirnya petani itu menjadi orang kaya. Tetapi ia kini sangat lelah. Ia tidak lagi mempunyai waktu untuk keluarga dan teman-temannya. Malam hari dia sudah membajak. Hingga larut pagi hari ia sibuk menghitung uang yang diperolehnya. Tetapi ia tidak pernah puas. Akhirnya kesehatannya menurun dan ia pun meninggal. Istrinya menemukan 2 peti uang yang disembunyikannya dan keluarganya menikmati hasil kerja keras itu. Karena ketamakannya, petani John Wilde sendiri tidak pernah merasakan kebahagiaan selama hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak melarang anak-anaknya menjadi orang kaya dan diberkati. Jika Alkitab sendiri mengatakan prinsip-prinsip sukses itu artinya Tuhan menghendaki kita menikmati kesuksesan dalam hidup yang diberkati selama berada di dunia ini. Masalahnya sekarang, apakah kekayaan atau berkat-berkat yang kita terima membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama, atau sebaliknya, menjadi lupa kepada Tuhan, menjadi orang yang tamak dan tidak peduli kepada sesama, hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya agar kita waspada terhadap segala bentuk ketamakan. Tamak artinya selalu ingin memperoleh banyak untuk diri sendiri, loba dan tidak pernah puas. Ingatlah bahwa hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Apa gunanya seseorang memiliki segalanya di dunia ini, namun miskin di hadapan Tuhan? Penting untuk kita selalu menjaga hati agar tidak dikuasai oleh ketamakan. Apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa ke surga. Kalaupun Tuhan memberkati kita dengan uang dan harta yang banyak, tetaplah permuliakan Tuhan melalui harta dan kekayaan yang Ia percayakan kepada kita. Jangan pelit dan masa bodoh terhadap kesusahan sesama.
tetapi jadilah alat Tuhan yang bisa memberkati orang lain. Menaburlah untuk kekekalan dan bukan untuk kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara. Mari kita berdoa. Bapa, jauhkanlah aku dari ketamakan dan ajarku bersyukur untuk berkat yang Engkau percayakan kepada aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Apa yang dikumpulkan di dunia bisa rusak dan hilang, tetapi yang dikumpulkan di surga akan abadi. Selamat pagi, selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati keluargamu. Amin. Amin.